Jumpa lagi Kisanak, seorang penceramah agama, Fauzan Al-Azmi, atau nama sebenarnya Djoko Subandi, baru-baru ini menggegerkan dunia permu'alafan. Dalam sebuah ceramahnya, ia menjelaskan dirinya sebagai seorang mu'alaf dengan nama asli Insinyur Yohanes Ignatius, sarjana teologi. Dalam pengakuan Subandi, ia pernah belajar di sekolah tinggi teologi. Ia juga mengaku anak dari Profesor Dr. Ignatius Sastrawardaya, Master Teologi, dan ibunya seorang penginjil. Menurut Subandi, ayahnya kini diangkat menjadi seorang kardinal di Jakarta. Saya memiliki nama asli agak unik. Uniknya karena memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius, sarjana teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma Italia. Saya 4 tahun di Roma Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama. Kisanak, pengakuan ini memang seru. Seorang kardinal dalam agama Katolik sudah dapat dipastikan mengikuti kehidupan selibat alias tidak menikah. Mereka tidak berkeluarga. Entah kenapa Bandi mengaku sebagai anak seorang kardinal. Pengakuan Subandi ini sama seperti Anies Baswedan yang pada saat kampanye kemarin sesumbar menolak reklamasi. Padahal bohong. Di Indonesia, petinggi agama Katolik biasa dikenal dengan panggilan Romo. Kita mengenal seperti Romo Magni Suseno, Romo Muji Sutrisno, almarhum Romo Mangunwijaya, atau Romo-Romo yang lain. Kesemuanya Kisanak tidak berkeluarga, apalagi punya anak. Kisanak yang budiman, mungkin Subandi tidak sepenuhnya salah. Di Indonesia memang ada satu Romo yang punya istri-istri dan anak-anak, yaitu Romo Irama. Kisanak yang budiman bukan hanya mengaku sebagai mu'alaf, Subandi juga berhasil memindahkan letak jantungnya dari dada sebelah kiri menjadi dada sebelah kanan. Sebab saat kebohongannya dikonfirmasi, Subandi pura-pura kena serangan jantung. Saat terjadi serangan jantung tersebut, yang dipegang oleh Subandi adalah dada sebelah kanan. Padahal letak jantung rata-rata ada di sebelah kiri. Pendidikan dan kebudayaan. Ya. Nah, pada saat itu masih kementeriannya pendidikan dan kebudayaan karena kebudayaan belum pindah kementerian. Nah, STT berarti ngambil TH belakangnya. Iya, teologi. Nah, teologis itu emang di belakang gelarnya. Nah, di depan. Jurusan? Pernah dengar Pak? Perbandingan agama, ya. Jurusan perbandingan agama. Enggak itu. Kenapa tiba-tiba kena serangan jantung? Alih-alih mengaku pernah masuk Islam, Subandi ternyata hanya masuk angin Kisanak. Tampaknya fenomena Subandi yang mengaku mu'alaf ini berangkat dari rasa irinya. Ia yang sejak kecil belajar Islam misalnya, selama ini tidak ada yang memperhatikan ceramahnya. Sementara orang seperti Felix Siau, Irena Handono, Yahya Waloni, Stephen Indrawibowo yang baru saja jadi mu'alaf sudah diangkat jadi tokoh agama. Kisanak yang budiman, bagi Subandi, memang cuma ada 2 cara untuk menjadi penceramah agama Islam yang digemari jemaahnya. Yang pertama, masuk pesantren atau sekolah agama. Dan yang kedua, dengan cara masuk Kristen lebih dahulu, lalu jadi mu'alaf. Di Indonesia ini, penceramah mu'alaf memang laku keras. Cara berdakwahnya hanya satu model, dengan menjelek-jelekan agama lamanya. Wajar saja Kisanak, karena memang sang penceramah tidak punya banyak pengetahuan tentang Islam. Wong mereka Muslim newbie.
Muslim newbie lain yang ngomongnya sebakul seperti Subandi adalah Bangun Samudra. Penceramah ini juga mengaku lulusan S3 Vatikan. Hanya saja mungkin jurusan Tata Boga. Bangun Samudra juga menjual kisah-kisah agama lamanya untuk menarik perhatian jemaah. Kisanak yang budiman, entahlah apa yang didapatkan jemaah ketika mendengar para Muslim newbie seperti ini menceramahi mereka. Mungkin saking seringnya mendengar informasi tentang Kristen dari para Muslim newbie tersebut, ketimbang informasi tentang agama Islam, jangan-jangan para jemaah pendengarnya akan jadi lebih Kristen dari orang Kristen atau lebih Katolik dari orang Katolik. Soalnya penceramah agama Islam tetapi ngomongnya tentang Kristen melulu. Kisanak yang budiman, sama seperti Subandi dan Bangun Samudra yang ngomongnya sebakul, di Jakarta juga ada fenomena yang sama, tapi kali ini bukan disampaikan oleh mualaf. Omongan ngedabrus ini disampaikan seorang gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Awalnya pada saat kampanye pilkada kemarin, Anies Baswedan ngotot menolak reklamasi pantai Jakarta. Ternyata kisanak, kini Anies malah mengeluarkan pergub mengizinkan Ancol dan dunia fantasi untuk melakukan reklamasi besar lahan mencapai 155 hektar. Yang menarik, saat kampanye dulu, Anies sesumbar bahwa reklamasi Jakarta akan menyebabkan banjir besar. Ia menyerang Ahok yang waktu itu ingin memanfaatkan pulau reklamasi untuk pendapatan kas Pemda DKI Jakarta. Kini kisanak dengan dikeluarkannya pergub reklamasi oleh Anies Baswedan, pihak Pemda DKI justru mengatakan reklamasi akan menahan banjir Jakarta. Dari dua statement ini, akibatnya kisanak pusing kepala Barbie. Yang menarik, Anies beralasan di atas tanah reklamasi itu akan dibangun Museum Nabi. Ini agak aneh juga kisanak. Peletakan batu pertama Museum Nabi dilakukan tahun 2019. Lokasinya di Cimanggis, di areal kampus Universitas Islam Indonesia Internasional. Sementara pergub reklamasi Ancol yang dikeluarkan Anies baru saja keluar tahun 2020. Inilah hebatnya Anies. Reklamasi di Ancol, Jakarta Utara, tapi dampaknya sampai ke Cimanggis, Jawa Barat. Anda sedang berada di channel paling update Angkasa Raya. Lemesin aja, Wan. Terima kasih.